Tumor adalah sel liar yang tumbuh di dalam darah. Anda melakukan operasi, jaminan sembuhkah? Akhirnya merugi kesehatan manusia. Halo sahabatku, Fen Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan berbicara tentang penyakit berikut dengan tumbuh-tumbuhan apa yang harus kita buat. Banyak sekarang orang takut dengan masalah tumor, sehingga terpikir di kita bahwa tumor itu harus operasi. Jawabannya, selesaikah dengan operasi atau akan tumbuh kembali? Ini yang masih bertanya-tanya. Seorang dokter ahli pun takut untuk menjawab. Kalau saya operasi, dia akan tumbuh lagi. Kemudian apa yang akan saya jawab? Satu-satunya membunuh akar tumor. Itulah yang jadi penyebab banyaknya tumor muncul kepada siapapun juga. Bisa kepada bayi, bisa kepada seorang laki-laki maupun perempuan. Tumor adalah sel liar yang tumbuh di dalam darah. Sel itu wujudnya seperti akar. Semakin banyak akarnya, dia semakin subur dan semakin membesar. Itulah tumor. Kalau hanya dipangkas dalam permukaannya, itu namanya operasi. Akar masih berkembang. Apakah dia bisa sembuh? Pertanyaan saya. Anda melakukan operasi, jaminan sembuhkah dengan operasi itu? Hanya permukaan pada benjolan hilang. Setahun kemudian tumbuh di sebelahnya. Itu artinya akar tumor itu masih berkembang di dalam darah. Maka ada solusi yang dilakukan oleh para medis, yaitu kemo, dengan memberikan sinaran tajam masuk ke dalam darah untuk mematikan akarnya. Efek daripada kemo tidak bisa membatasi untuk membunuh sel kanker. Sel tulang ikut mati, sel kulit ikut mati, sel saraf ikut mati. Akhirnya merugi kesehatan manusia dengan cara kemo. Muncullah analisa-analisa yang positif bahwa yang paling aman membunuh sel tumor yaitu dengan tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan obat herbal. Cara membunuh tidak bisa sekali, saudaraku. Pertama, mungkin jumlah sel tumor di dalam darah, misal ya, terhitung 5 miliar sel kanker yang hidup di dalam darah. Ditumpas, jumlahnya miliar loh. Ditumpas, turun menjadi 4 miliar, tumpas lagi, 3,5 miliar, tumpas lagi, sehingga membunuh banyaknya sel yang hidup di dalam darah. Cukupkah waktu di dalam 5 bulan? Mustahil. Tidak ada obat yang ajaib. Tiba-tiba orang itu sembuh di dalam sekali dua kali, tidak ada. Mestinya kita akan berkaca selama kita mengobati diri kita di rumah sakit tentang tumor, berapa tahun kita kontrol di rumah sakit. Apakah pertanyaan kita di herbal cukup sebulan 2 bulan? Tidak bisa. Omong kosong kalau orang mengatakan sekali aja sembuh, bohong. Karena membunuh sel. Oleh karenanya dibutuhkanlah tumbuh-tumbuhan apa yang bisa membunuh sel. Sekarang kita lihat. Tumor tumbuh di mana? Tumbuh di otak, berarti saya butuh benalu coklat. Saya butuh benalu kelor. Saya butuh benalu Kamboja. Itu otak. Tapi kalau tumor tumbuh di payudara, beda lagi. Tidak setiap benalu itu mampu untuk membunuh tumor dimanapun dia tumbuhnya. Tidak. Itulah kesulitannya. Maka banyak orang membunuh tumor. Sekarang dikenal, banyak orang mengenal bajakah bisa membunuh tumor, ternyata tidak mampu. Bajakah hanya berkonsentrasi pada payudara. Tapi begitu dia tumbuh pada tumor mata, tumor otak, tumor ginjal, gagal. Ya, jelinya kita untuk membaca tumbuh-tumbuhan, melihat dari kandungannya itu, maka kita akan mampu membersihkan dan membunuh satu demi satu penyakit yang ada di dalam tubuh. Maka Bang HS selalu sukses dengan saraf kejepitnya. Begitu orang datang, kasus saraf kejepit apa? Kita lihat dulu
Kasus saraf kejepit ternyata dia punya hipertensi. Beda resep yang dikasih. Saraf kejepit mempunyai kolesterol atau trigliseri tinggi. Beda resep yang dikasih. Kasusnya berbeda berarti itu pun kita lakukan berbeda resep yang kita kasih. Begitu juga tumor. Si penderita tumor, dia mempunyai penyakit apa? Katakanlah, saya ngobati tumor payudara. Tapi dia punya hipertensi. Tentunya, dengan kasus yang berbeda, tumor payudara juga, tapi dia mempunyai kolesterol tinggi. Satunya, tumor payudara mempunyai kasus, dia punya diabetes, sehingga resep menjadi gabungan berbeda. Itulah Bapak Ibu, di dalam menangani kesehatan membunuh penyakit, kita lihat kasus yang datang. Ya, kita sekarang berbicara tentang tumor payudara. Tumor payudara selalu kita divonis diangkat. Seorang wanita belum berumah tangga, masih gadis, diangkat payudaranya, hilang tingkat PD-nya. Seolah dia sebagai wanita tidak lengkap karena hilang payudaranya. Pertanyaannya, akan tumbuhkah di sebelahnya? Jawabannya, iya. Tidak sembuh kan? Akan berkembang lagi. Artinya, mengambil keputusan kita untuk mengangkat payudara akibat tumor, hati-hati. Masih ada jalan lain. Oleh karena itu, saya berharap untuk mengobati tumor payudara, terutama bagi mereka yang di pelosok bisa membuat sendiri. Ini saya kasih resepnya. Kasih judul, mengobati tumor payudara. Baik, kita mulai. Benalu sisik naga. Ambil 20 lembar. Benalu tali putri. Tali putri itu seperti bakmi yang ada di tetean. Ambil 1 genggam. Laos merah 1 siung. Benalu beringin. Ambil 10 lembar ditambah dengan benalu kemuning. Ambil 10 lembar. Ini adalah khusus berkonsentrasi untuk payudara. Ya, berbeda-beda. Jika terjadi pada tumor mata, carilah yang tumbuh-tumbuhannya itu ada hubungannya dengan beta karotin. Tanda-tandanya itu. Contohnya apa? Kelor. Berarti benalu kelor. Itu ada beta karotinnya. Berarti aman untuk mata. Beringin. Berarti kita butuh benalu beringin. Berarti itu ada beta karotinnya. Ya. Kemudian alpokat. Itu ada beta karotinnya. Semua benalu yang mengandung beta karotin ini berarti bisa untuk membunuh tumor mata. Paham saudaraku? Produk dari Puspita Raja namanya Briku untuk membunuh perkembangan sel di dalam darah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, dari Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih.